Kedengeran nggak ya? Tes, boleh kasih respon dong teman-teman. Oke, aman. Aman, aman, aman. Oke, thank you, thank you. Eh, izin off cam dulu sebentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kita masuk di hari yang ketiga ya. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Mungkin karena dari pengalaman 2 hari yang lalu, takutnya nanti keburu malam ya. Kita langsung gas aja. Lanjutkan di hari yang ketiga ini. Di hari yang ketiga ini kita mungkin sebelum kita mulai ada yang udah nyoba terus ada kendala nggak? Boleh di-share kalau misalnya ada kendala. Oke. Sambil ini ya, nanti kalau misalnya ada kendala boleh ditulis di kolom chat. Terus di hari ini kita coba lanjutkan masih praktek ngebikin landing page-nya, melengkapi beberapa yang kurang kemarin sama nanti aku coba tambah satu halaman, di mana satu halaman itu akan membuat form, ada form page, apa namanya, form section gitu, di mana si form ini nantinya bakal apa ya namanya, mendapatkan data-data dari calon klien teman-teman yang misal ini ya, yang tertarik sama halaman kita gitu misal. Contohnya ada kebutuhan untuk itu. Misal di case yang aku coba bikin nama PT ininya buat belajarnya, ayo bikin website. Jadi alurnya mungkin ketika si calon klien itu udah lihat-lihat, oh terus tertarik, dia bisa eh, langsung mengontak kita dan mungkin ada yang ditanyakan ya dari si klien itu, misal dia nulis apa, kan alamat emailnya, oke, terus misal tanya tentang price list gitu misal. Karena belum ada di sini ya, tapi bagusnya ada sih di halaman homepage-nya. Mana? Oke, terus kita send message, dia ada apa ya, ada balikannya. Nah, kita targetnya itu sih. Terus nanti di dalam dashboard kita bisa tahu tuh siapa yang udah ngisi data-data kita. Ini sebelum kita bikin ya nanti ya. Eh, Bagian submission, nih ada data masuk dengan nama Irfan dengan email ini. Sebenarnya ada plugin untuk integrasi apa namanya. Jadi kayak seseorang yang udah ngisi form itu langsung nanti dapat email, di email mereka ngasih message tertentu gitu. Tapi itu mungkin nanti aja. Yang penting kita bisa dapetin datanya dulu. Terus nanti kalau misalnya kita mau uh, kasih informasi tentang PT kita atau jasa kita, kita bisa email ke mereka gitu. Oke, mungkin itu ininya ya, introduction-nya di sesi ini. Tapi sebelumnya kita coba sempurnain yang kemarin kita bikin dulu. Oke, yang pertama, nah aku buka ini dulu. Yang pertama, aku tadi udah benerin sih, tapi aku coba balikin ke awal. Ini abaikan dulu teman-teman, dan aku coba masuk ke halaman yang aku pengen maksud. Bentar, ini abaikan dulu. Ini, abaikan. Nah, kemarin itu, kemarin itu aku juga lihat kayaknya di beberapa teman-teman yang udah bikin masih ada gap antara si konten yang pertama kita bikin yang paling atas ini sama bagian atasnya. Ini ada gap, ada jarak. Nah,
Ini kan kurang oke ya, teman-teman. Jadi kita mau ngilangin jarak antara konten paling atas ini dengan apa ya bahasanya header. Dengan header ini kita hilangin jaraknya. Caranya adalah kita ke menu bagian block-nya. Bagian block C page setting, kita ke content area vertical spacing. Nah, ini kan top and bottom. Jadi kalau top and bottom di atas ada jarak, di bawah ada jarak. Kita mau kasih jaraknya cuman di bawah aja. Jadi kita klik yang itu. Ini karena only bottom. Kita save. Nah, ini bakal kayak gini. Di beberapa kasus teman-teman kayaknya ada yang kayak gitu bisa di apa ya diperbaikin dikit lah gitu. Oke, selanjutnya nah aku lihat timelineku dulu. Selanjutnya kita eh, apa namanya? Oh iya, sama satu lagi. Kemarin aku lihat di punya teman-teman ada yang masih kayak gini nih. Lala, nama ya nama website teman-teman slash beranda atau slash home gitu sesuai nama page yang kita bikin. Nah, kita kan pengen ngebikin ketika nama website ini langsung ditulis, dia langsung muncul di halaman ini. Nah, mungkin kemarin aku agak skip. Caranya adalah kita masuk ke menu tampilan, lalu kita ke bagian sesuaikan. Nah, di sini kita cari yang pengaturan beranda. Oke, kita awalnya tuh gini, defaultnya gini. Nah, kita ganti ke eh, pilihan yang sebuah laman statis. Lalu kita pilih halaman yang kita pengenin. Kita kemarin kan bikin home ya. Jadi pengen langsung aja sih ketika buka websitenya nggak usah ada tambahan home ini. Jadi langsung ketika kita buka ini langsung kontennya halaman yang kita bikin kemarin. Kita terbitkan. Oke, sip, udah. Oh, ini kok aku udah bikin. Oh ya belum deh. Nah, terus setelah itu aku mau bikin sebelum kita bikin halaman baru tentang form, aku pengen ngebikin dia jadi responsif. Apa itu responsif? Responsif adalah ketika kita buka di komputer itu tampilannya oke. Nah, kita pengen juga ketika buka di HP tampilannya oke juga. Caranya adalah teman-teman bisa mungkin langsung klik F11 apa ya. Aku kalau di Windows agak lupa, tapi yang jelas kalau ini bisa di semua. Klik kanan di bagian apapun itu, lalu klik inspect, inspect elemen atau inspect. Terus kita pilih di bagian sini ada namanya toggle device toolbar atau yang kayak gambar laptop sama HP ini kita pilih. Yang diklik aja deh, diklik. Ini ada pilihannya nih, ada pilihannya iPhone, ada pilihannya Samsung juga. Nah, klik salah satu, kita pengen ngebenerin. Kita pengen ngebenerin ini biar oke juga di halaman HP-nya. Oke, kita lihat dari atas masih lumayan aman, aman juga. Nah, nih, yang pertama di bagian klien kami ini eh, jadi kayak gini ya, jadi terlalu kecil gitu. Nah, kita pengen bikin ketika di HP dia tampilnya satu-satu aja gitu, nggak empat-empat. Kalau ini kan empat-empat kan, satu satu kelompok gini empat. Kita pengen ngebikin dia di HP itu biar lebih kelihatan gitu. Kita bikin satu-satu. Oke, kita langsung masuk aja ke halaman ini. Kita sunting. Oke, setelah itu di bagian apa namanya, yang halaman editnya ini
kita juga bisa pilih untuk lihat dia di bagian ponsel tuh gimana gitu. Nah, ternyata kan sama kan, sama sesuai apa yang hasilnya tadi. Oke, kita pengen ngebikin dia jadi satu-satu sekarang, nggak empat-empat. Slide to show. Kita simpan. Oke, udah lumayan oke sih. Jadi kita memperlihatkan satu-satu biar kelihatan oke juga sih di halaman HP-nya gitu. Atau kalau mau dikecilin boleh dikecilin dikit. Oke, dikecilin dikit. Bisa 80%. Nah, oke. Ini juga 80%. Oke, kita lihat kalau di oke, aman. Nah, oke, di HP aman, di komputer atau di PC sorry, juga aman. Sip. Sekarang kita lihat lagi di bagian sini. Ini kemarin udah aku benerin dikit sih. Ini bagian image-nya ada yang jadi lonjong. Nah, kita main-mainin kayak biasa aja kita. Oke, kita lihat yang kemarin, 30% width-nya. Disesuaiin aja sih. Oke, dia udah ini juga 30%. Oke, oke. Sekarang yang ini. Ini ada preview-nya kan. Oke. Nah, ini jaraknya terlalu gede kan ya. Kalau di PC aman sih bagus. Tapi kalau kita lihat di PC aman, tapi ketika di HP dia kurang aman. Kita bisa sesuaikan. Untuk yang pertama kita klik. Nah, ini terkait paddingnya. Kalau padding tuh di bagian ini ya, kolom atau inner kolomnya. Oh, ini ternyata di inner kolomnya. Atau di kolomnya. Kita coba lihat. Bagian padding. Oh, paddingnya ini terlalu gede. Kita kasih dia 20 coba. Oke, 20. Oke, terus image-nya kita kecilin juga width-nya. Oke, simpan. Oke, better. Oke, lebih bagus. Nah, ini namanya responsif. Jadi teman-teman, uh, default-nya harusnya ini sih. Udah agak lumayan di handle sama sama stackable, tapi kadang-kadang ada yang harus kita edit-edit dikit. Oke, oke, sip. Terus eh kalau ada yang ini ya, kalau ada yang ada kendala atau kurang jelas, boleh langsung diketik di kolom chat. Oke, sebelum masuk ke form, ada yang mau ditanyakan dulu? Tadi di mana, Pan, buat ngatur responsifnya? Oke, sorry. Benar, Pak, berangkatnya, sorry. Oke, buat ngatur responsifnya, ini Oh, defaultnya tuh kita kan ngebikinnya pakai ini ya, pakai HP, pakai komputer, pakai PC. Nah, itu kita bisa atur-atur juga. Bentar, ini pakai sini. Bisa atur di sini bagian sini. Ini oke. tampilan HP-nya udah oke, tampilan tab-nya oke. Oh, Kalau ini.
Nggak di define berarti ngikutin yang tampilan desktopnya ya? Iya, tapi sebenarnya udah ini sih beberapa case udah dihandle ketika misal bagian ponsel apa di bagian atas sorry ini ponselnya udah oke, ini juga udah oke. Ya mungkin rata-rata di image sih kayaknya. Mhm. Di Ya, thank you, image-nya. Ivan. Tapi sebenarnya kita handle di mostly di HP sama di komputer udah oke sih. Gitu. Ini ya lah ini dulu. Oke. Oke, kita lanjut ke plugin baru, plugin untuk form. Nah, form ini sebenarnya lumayan dibutuhkan sih untuk web gitu ya. Selain nanti biasanya di sini ada WhatsApp gitu, buat buat ngasih ini ya feedback atau ngasih apa ya, buat nge-reach calon klien biar kita bisa dapat data-datanya gitu. Misal kita bisa dapat nomor teleponnya, bisa dapat emailnya, itu kan sesuatu yang berharga gitu. Nah, kita pengen ngebikin satu halaman, halaman kontak kami, di mana menunjuk kita pengen nge-show atau munculin apa ya, kita tuh bisa dikontak dari mana aja gitu. Nah, kita tambahkan form atau formulirnya. Nah, di WordPress, seperti yang aku udah bilang kemarin, di situ banyak plugin-plugin yang bisa kita pasang. Yang mana dia ngebantu kita buat nge-improve buat apa ya? Buat fungsionalitas website kita tuh pengen apa? Nah, itu banyak sih plugin-plugin yang tersedia. Oke, langsung aja kita tambahkan plugin baru. Namanya adalah Forminator. Bisa juga ini kontak form banyak dipakai juga. Kita mau coba Forminator dulu. Oke. Oke, ketika udah diaktifkan, harusnya udah biru-biru di sini. Oke, sip. Harusnya gampang sih kalau cuman install aja. Sama tandanya di bagian menu di sini ada menu baru, yaitu menu Forminator. Oke, kita lihat-lihat dulu. Nah, di bagian dashboard ini kita nanti bisa ngelihat aktivitas beberapa aktivitas yang ini ya, yang udah dilakukan oleh orang lain gitu misal atau pengguna lain gitu. Misal tadi ketika kita udah submit atau ada orang yang udah submit form tersebut, nanti di bagian aktivitas modul sini akan nambah angkanya. Oke, geser ke kanan. Ini ada form submission, poll submission, quiz submission. Nah, jadi di Forminator plugin ini kita bisa ngebikin form, bisa ngebikin polling, bisa juga ngebikin quiz. Gitu nih. Oke. Ada ini sih, ada yang lebih advance kita bisa pakai Pro sih, tapi untuk ngebikin form biasa kayaknya untuk yang free juga masih bisa, masih oke. Oke, kita lihat-lihat dulu. Kita bisa import juga, import form kalau misal udah bikin form terus diekspor, kita import juga bisa. Kita bisa bikin poll, bisa bikin polling, bisa bikin quiz. Ini juga ada template yang bisa kita pakai. Nih, ada registration form, newsletter sign up. Ini misal yang di registration form ini untuk ngebikin user baru gitu. Atau di login form ini kita bisa ubah nantinya yang misal
Nah, di bagian sini, ini tapi udah login nih. Di bagian misal pinjam yang aku ingat, sorry. Nah, dengan WP Form tadi kita juga bisa override atau bisa ubah tampilan ini biar nggak kelihatan banget kalau kita pakai WordPress, bisa juga kita override dengan login form ini misal, atau masih banyak template-template yang lain yang bisa kita pakai. Ini sih paling yang gratis dari sini ke atas. Oke, di submission kita nanti bisa ngelihat detail dari hasil inputan orang-orang yang udah disubmit, yang udah kirim pakai form tadi. Integration, ini kita juga bisa mengintegrasikan sebenarnya. Bisa mengintegrasikan ke Mailchimp, bisa ke banyak hal sih. Untuk caranya gimana bisa dilihat di dokumentasinya sih nanti. Begitu. Ini juga bisa pakai API. Oke, kita ke setting aja deh. Nah, eh ini untuk setting-setting formnya sih. Misal, apa ini? Choose number reason. Oh, bisa apa namanya? Bisa setting berapa form yang mau di-show di dashboard. Ini buat quiz, buat poll. Ini kalau diintegrasiin sama email sih nanti bisa buat di settingnya di sini. Misal nanti si klien langsung dapat email balasan lalala, kita bisa kirim pakai email apa, oke, dan lain sebagainya bisa dieksplor sih nantinya. Begitu. Oke, target kita di sini kita bikin form dulu, bikin kontak form. Kalau bikinnya kita ke bagian form boleh, ke dashboard sini juga boleh, create form. Sini banyak template, kita pakai template yang gratis, template yang kita butuhin, kontak form. Review dulu, nah nanti kita bikin macam ini, seperti ini. Oke, oke, setelah bikin, di sini ada fields gitu, atau apa ya, jenis inputan yang nanti bakal dipakai gitu. Yang pertama nanti jadi di form ini si orang yang pengen ngirim form dia harus ngisi nama, email, nomor telepon, juga message kalau defaultnya ini. Kita bisa edit juga. Misal kita pakai bahasa Indonesia, ini nama depan, contohnya atau placeholdernya. Placeholder itu contoh sih, contoh gimana pengisiannya, misal John Doe. Kita bisa setting dia optional atau required, harus apa enggak, bisa juga kasih error message. Kalau misal dia nggak ngisi nama, misal kasih error message, nama harus diisi. Oke. Nah, kalau pre-populate ini dia nanti bisa auto fill, auto apa namanya? Auto ngisi gitu. Pakai yang namanya query param. Query param itu apa? Query param itu langsung ke contoh aja deh. Query param itu adalah sesuatu di link itu uh, setelah tanda tanya. Nah, di sini setelah tanda tanya itu ada query params namanya page, yang mana value-nya atau isinya itu adalah Forminator JForm Wizard gitu. Kalau dan ini ada dua berarti query paramsnya. Namanya yang pertama page, yang kedua ID. Yang page ini itu isinya ini, kalau yang ID, yang kedua ID itu isinya 83.
Ini ini kosong dulu aja. Nanti aku coba apa di pre-populate aku kasih di bagian field line. Ini untuk nama depan udah. Ini aku langsung agak cepat aja di sini karena hampir sama. Email kita aja. Sekarang email diisi, apply, phone number, nomor telepon, plus 62. Oke, ini opsional aja nggak apa-apa. Nah, message. Aku pengen nambah satu. Nah, ini ganti dulu. Oke, di sini juga ada visibility. Jadi kita bisa nambahin role. Nah, contohnya, contoh role ini ya. Eh, kalau nama depannya itu sesuatu, misal kalau nama depannya itu Irfan, dia baru muncul gitu. Tapi ini nggak usah dulu nggak apa-apa. Nah, aku pengen nambah satu field. Nah, field itu isian kan yang aku tadi bilang. Dia ada banyak tipenya. Ada date picker buat ngambil tanggalan, ada file upload buat ngupload sesuatu, ada website ini link, ada checkbox buat ini ya, milih beberapa gitu, ada captcha juga. Aku pengen nambahin satu field namanya input, pakai input aja, nulis biasa, namanya adalah subject. Subject. Pengen namanya uh, misal. Oke, setelah kita buat, kita punya 5 field. Nah, aku pengen si email itu posisinya nggak di sini. Jadi posisinya biar lebih oke, kita taruh di kanannya email. Karena sama-sama ini ya, sama-sama informasi buat cara ngubunginnya mereka gimana. Kita preview hasilnya kayak gini nanti. Oke, nah ini kita ganti juga. Oke, oke, kita publish. Oke, kita publish. Sebentar. Oke, kita udah punya formnya ya. Kita udah punya formnya. Sebentar, aku pengen bikin dia. eh, oh ya, di bagian behavior. Aku pengen ngebikin si form ini ketika udah disubmit, dia ngasih message sesuatu. Defaultnya adalah thank you for contacting us. We will be in touch shortly. Aku pengen ganti ini. Terima kasih telah menghubungi kami. Nah, tapi kan ini biasa banget ya. Kita pengen eh, ngebuat seakan-akan calon klien kita itu dipentingkan gitu. Nah, kita bisa tambahin field yang udah diisi calon klien kita tadi dengan apa yang mau ditampilin. Apakah nama, apakah nomor telepon atau apanya bisa. User IP address juga bisa, tapi kita pengen munculin nama depan. Jadi kayak terima kasih, misal nama depannya Irfan tadi, terima kasih Irfan telah menghubungi kami. Oke. Auto close, otomatis hilang setelah 5 detik. Oke, sip. Oke, kita update. Oke, kita berhasil buat
form. Nah, tapi si form itu belum bisa kita pakai, belum ada di mana-mana. Di sini belum ada, di sini belum ada. Nah, kita pengen ngepakai dia di halaman kontak kami. Oke, aku mau ngebikin dia halaman baru. Udah ada halamannya, ding, sorry. Aku tadi udah ngebikin halaman kontak kami, tinggal di edit something. Oke, nah kita ngebikin lagi nih kayak kemarin. Aku bikinnya agak cepet sih. Sekarang kita nyontek ini. Oke, jadi dia di satu baris blok ini atau si satu baris ini dia punya dua kolom. Set, set. Berarti nanti 50-50. Kita pilih kolom. Kita pilih yang 50-50 karena dibagi dua. Terus kita kasih seperti biasa heading. Oke. Oke, setelah heading dia ada kayak alamat, nomor telepon, dan nomor HP. Nah, enaknya pakai blog sih, dia udah ini sih, udah menyediakan. Coba kontak info. Nih, dia udah langsung menyediakan apa yang kita pengenin tadi sih, yaitu kontak info. Ini kan lumayan dipakai ya, lumayan penting. Jadi aku hapus aja sih, tapi judulnya. Tapi gimana ya kalau ngerubah nilai-nilai ininya kan alamat kita nggak di street name New York. Nah, kita bisa ke sini bagian address, title-nya kita ubah alamatnya di Jalan Pandanaran, Pandanaran nomor 811. Sip. Ikonnya juga bisa diganti kalau mau diganti di bagian mana ya? Di bagian sebentar, harusnya bisa diganti sih. Ini icon. Aku lupa bisa diganti nggak ya? Hmm, ya, icon. Oh, udah bawaan. Sorry, sorry. Udah dari blok sini kalau ini bawaan. Terus kita ganti. Oke, ini ini bisa kita hapus aja deh salah satu nomor telepon. Oke, kita bisa tambah. Oh, udah disediain. Kita tambah work hours aja deh. Ini fax kita hapus. One juga kita hapus. Oke, setelahnya di bawah ada sosial akun media sosial. Oke, kita tambah sosial. Oke, udah. Kita bisa kasih jarak biar agak rapi dikit. 20. Ini juga kasih jarak. 24. Oke, di bawahnya aku mau kasih tambah sini dulu. Map. Oke, cara pindah tempatnya bisa. Kita pilih misal Seven Smart ada nggak?
Nah, Seven Smart, misal contohnya. Terus bisa kita ubah height-nya, zoomnya kita ubah dikit jadi 18. Terlalu besar. Oke. Udah gini aja. Sekarang kita pengen ini ya, background-nya dibikin, kita kasih background. Oke, si border. Oke, nice. Oke. Nah, di sampingnya kita pengen nambahin kontak form. Sebelumnya kita kasih title dulu. Nah, bagusnya kalau pakai WordPress enaknya ini tuh udah terintegrasi sama, kalau kita pakai Forminator tadi ya, ini udah terintegrasi sama form yang udah kita bikin. Nih, udah langsung kita preview dulu, lihat hasilnya. Oh, belum. Karena udah di ini ya, harus disimpan. Karena udah di publish. Oke, udah lumayan jadi, tinggal styling dikit. Ini bagian sini kita kasih background juga, backgroundnya warnanya putih, tapi kita kasih border radiusnya 32 sama warna back ininya putih. Nah, kita kasih border biar lebih oke. Warnanya aku pengen ngambil dari sini. Jadi berapa? Salah satu dari inilah. Oke, bordernya kita kasih warna. Sip. Apakah sudah sama? Oke, hampir sama. Kita kasih gap jarak antar keduanya. Terus simpan. Oke, berhasil. Oke, di bagian apa nih? Di bagian responsifnya kita coba atur-atur lagi. Oke, ini kita harus kasih jarak. Oke. Oke, sip. Nah, ini sih kita udah bisa ngebikin form yang mana formnya itu bisa kita pakai. Contoh, set. Oke, kita lihat hasilnya. Apakah udah masuk ke WordPress kita buat kita ambil datanya, buat kita mengetahui datanya, sorry. Oke, ada satu aktivitas, submissionnya, apakah udah ada? Oh, ini kita harus pilih. Jadi kita bisa dapetin data-data calon klien kita, biar kita mungkin nanti kita kasih ads, kita kasih apa namanya, brosur dan lain sebagainya. Begitu sih, teman-teman. Sebelum kita ini ya, kita atur-atur dikit di bagian headernya, footernya.
Nah, ini kan footernya masih agak beda kan. Masih polosan gini. Kalau ini udah ada sesuatu sebelum kita masuk ke widget kita nanti namanya. Ada yang ditanyakan dari teman-teman? Ada nggak yang mau ditanyain? Sampai sini dulu. Masih aman? Aman, aman. Oke. Sip. Aman. Oke, oke. Oke, sekarang kita pengen nge ini nih ngerapiin si header ya biar tampilannya lebih oke. Nih, nih. Jadi kita pas di awal headernya itu biasa apa namanya maksudnya menyatu warnanya. Terus ketika kita geser ke bawah dia warnanya jadi putih. Oke, untuk mengatur hal-hal itu kita masuk ke bagian tampilan lalu ke sesuaikan. Oke, di bagian header. Nah, bagian header kita bisa apa sesuaikan juga ukurannya. Tingginya jangan tinggi-tinggi teman-teman. 80. Ya sebenarnya bebas sih, tapi kita ke 80 aja. Terus kita lihat nih. Kalau ini box dia agak menjorok ke dalam. Kalau full width dia mepet ke kanan kiri. Nah ini terserah mau kayak gimana. Terus nih, kita pengen ngebikin si headernya tampilannya lebih oke ketika di bawah dia nih sticky itu dia tetap di atas sini. Jadi ketika digeser tetap mengikuti maksudnya tetap ada terus di paling atas. Jadi kita enak nih kalau kayak gini. Kita enak buat navigasi kemana-mananya. Oke, tadi udah sticky sama kita bikin mana tadi? Transparan. Jadi awalnya transparan, ketika digeser ke bawah dia eh, apa namanya? Ada warna backgroundnya. Warna backgroundnya juga bisa diganti kalau mau. Backgroundnya ketika default mau warna apa? Bisa merah. Jadi ketika merah. Sorry. Ketika transparan. Nah, ketika transparan merah, jangan nggak usah kasih merah. Transparan ya transparan. Ketika sticky dia warna apa nih? Kita pengen warna ini misalnya. Nah, kita ganti warna ini gitu misalnya. Sorry. Nah, tapi jelek sih, kayak tadi aja putih. Oke, ini untuk header. Terus di bagian misalnya nih, kita nggak pengen si menu-menunya itu di sini. Kita pengen ngebikin menu-menunya di tengah. Gampang aja kita tinggal geser ke tengah juga bisa. Search-nya kita nggak pengen tambahin, kita hapus saja. Nah, ini bisa. Bebas terserah mau dibikin kayak gimana. Oke, terus di bagian footer, footer itu yang udah jadi kita kan cuman punya satu copyright. Nah, ini kita bisa mau apa kita juga bisa sih. Mau kita tambahkan menu gitu misal di bawah ini. Kita coba apakah bagus. Ternyata kurang bagus ya. Kita hapus saja. Kita pengen nambahin with widget. Kita lihat dulu widget satu, widget 2 ini isinya apa. Oh, belum. Udah ya. Oh, ternyata masih kosong widgetnya. Nah, kita pengen ngebikin si footernya itu ada tambahan
informasi ini sama informasi ini. Itu namanya di widget. Nah, sebelum kita tambahkan, kita ke menu widget terlebih dahulu. Oke, menu widget. Bagian tampilan, widget. Oke. Nah, di menu widget ini defaultnya kosong semua. Karena tadi kan kita udah coba widget 1, 2, 3 kita pasang juga masih kosong. Nah, kita bisa bikin sesuai dengan apa yang kita pengen. Misalnya widget 1, aku pengen ada heading sama deskripsi dari websiteku. Nah, ini kayak kayak apa namanya? Kayak ngebikin halaman gitu, pakai blok-blok, pakai stackable. Heading namanya ini kita kasih teks namanya atau kontennya ini. Oke, kita sesuaikan panjang atau jarak-jaraknya bisa juga. Oke, dah coba kita simpan. Oh, apa nih terjadi ya? Apa ya? Ada kok gini. Sorry, sorry. Mungkin gini dulu. Gini dulu. Nah, apa ya? Jadi, ayo bikin website dulu. Coba. Oke. Kenapa ya? Kadang gitu sih. Kita kasih teks. Ah, sip. Coba. Oh, harus kasih jarak ah. Kenapa tadi? Ah, nggak apa kita kasih jarak. Oke, kita udah bikin widget 1, yang ini kita pengen bikin widget 2. Widget 2 kita bisa bebas berekspresi di sini. Kita kasih maps lagi juga bisa, kita kasih kontak juga bisa. Nih, misalnya kita kasih kontak, bisa diubah-ubah kayak tadi. Oke, jadi di sini kita udah punya 2 widget. Widget 1 isinya ini, kita nanti mau pasang di bagian footer bagian kirinya. Widget 2 kita punya ini, kita mau pasang di bagian footer bagian kanannya. Oke, balik lagi ke sesuaikan. Ini untuk ngatur header footer di sini ya, teman-teman. Oke, ini kita juga bisa ubah. Dalam satu baris ini mau ada berapa kolom, kita kasih 2 kolom misal. Oke, kita kasih 2 kolom, yang kiri widget 1, yang kanan widget 2. Oke, tinggal kita save, terbitkan. Oke, hasilnya kayak gini. Save. Oke, tinggal warnanya. Warnanya kita bisa ubah. Nih, kita ganti. Kita coba. Kayak gini-gini bisa sih, tapi eh, lebih bagus sih yang tadi. Aku pengen kayak gini aja sih. Oke. Oke, kita udah berhasil bikin halaman home, halaman kontak. Oke. Oke, nah terus aku mau kasih tahu ini sih. Apa namanya? Dia di tema ini kita bisa ubah font, bisa ubah juga warna dasar dari website kita. Nih, udah disediain juga color palette, jadi enak nih teman-teman. Kalau misal agak ada yang bingung warnanya biar nggak kesana kemari ngawur gitu, uh, kita bisa pilih color palette yang kita suka. Ini di set di awal juga boleh sih. Jadi udah awal-awal udah tahu kita mau warna palette apa aja gitu. Ini aku mau kayak gini aja atau yang lain ya.
lain gini. Gini juga boleh. Hijau, sedikit hijau gini. Oke. Terus tipografinya, eh, fontnya juga kita bisa pilih. Misal, apa ya fontnya? Eh, 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 Font-font biasa. Apa ya? Misal gini aja deh. Monospace. Oke, kita terbitkan. Oke, jadi deh. Nah, kita pengen bikin logo ya di sini. Jelek banget kalau misal kayak gini. Logonya ada di sebentar di bagian header. Sorry, sorry. Di bagian mana ya? Agak lupa deh. Ini kita ganti gini aja. Ikonnya kita ganti juga. Nggak ada ya. Udah. Indofood. Ternyata harus kotak, lupa aku. Oke, icon tuh di mana ya? Aku lupa deh. Bisa sih sebenarnya di sini diganti. Nah, harusnya bisa di mana ya? Oh, agak lupa deh. Oh, oke, nanti deh aku cari dulu. Nah, ini udah berhasil. Ini warnanya kurang oke deh. Karena bawah ininya udah terlanjur pilih. Aku ganti color yang ini aja. Sip. Oke. Bentar. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain, teman-teman? Aman? Aman? Oke, masih aman ya? Semoga ya. Oke. Oke. Nah, terus aku mau kasih tahu plugin tambahan aja sih, teman-teman. Sebenarnya udah terinstall sih eh, kalau teman-teman udah pakai website yang kemarin, udah ada plugin namanya Lightspeed Cache. Nah, ini tujuannya buat apa? Ini tuh Cache. Cache ini tujuannya untuk awal-awal ketika orang buka website, misal ketika awal-awal banget ya di komputer kita buka website. Nah, ini beberapa data-data kayak image dan lain sebagainya itu tuh disimpan di komputer kita. Jadi ketika kita buka, misal setelah beberapa jam kemudian terus kita buka lagi, dia bisa lebih cepat ngakses websitenya. Nah, ini oke sih buat bikin performa website kita lebih ngebut, lebih kenceng gitu. Pakai Lightspeed Cache gitu, teman-teman. Oke, iya, sebenarnya itu aja sih teman-teman target dari apa namanya sesi ini. Jadi apa namanya sebelum kita besok di pertemuan 4 share apa namanya presentasi proyek kita masing-masing. Nah, dari teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sambil aku mau nulis tugas dari teman-teman apa gitu buat di sesi 4 nanti. Not online. Oke. Oke, aku mau kasih tugas nih teman-teman buat di. Oh, ada pertanyaan. Yuk, yuk, silakan Mas Indra. Mau nanya kan ini apa namanya?
lumayan banyak ya yang bisa dieksplor. Terus ini kan jatuhnya 3 pertemuan ini kayak intro gitu kan ya, Pan? Mhm. Nah, ini ada ini nggak kayak referensi plugin atau referensi tempat belajar yang bisa kita buka secara mandiri gitu untuk Oke, ngedalamin lagi oke. terkait WordPress. Haha. Sebenarnya di YouTube udah lumayan banyak sih. Yang bahasa Indonesia juga. Ntar. Tapi ini kayak eh, misah-misah. Ada yang pakai Elementor dulu, eh, ada yang pakai Stackable gitu. Jadi mungkin langsung bisa dicari aja di YouTube banyak sih harusnya. Aku kemarin juga pas awal-awal itu belajar-belajar dari YouTube. Nah ini oke juga sih Mas Joko Bom ini. Ini bisa diikutin. Ini kalau yang di bahasa Indonesia ya. Kalau yang bahasa Inggris tuh aku agak lupa sih orang India gitu. Ini juga bisa diikutin. Mungkin saranku buat yang Indonesia dulu aja, Mas Joko Bom ini oke sih buat diikutin. Gitu Mas Indra. Oh, Kalau yang free ya. nah, kalau untuk plugin-plugin yang mungkin basic gitu, ada nggak Pan yang mayoritas pakai atau enggak yang rekomen gitu, selain yang kita pelajarin kemarin tuh, yang bisa kita explore sendiri. Oke. eh Tergantung ini sih sebenarnya, tergantung kebutuhan. Contohnya kebutuhan apa ya? Kebutuhan buat send email gitu pakai WP Mailchimp apa ya itu bisa. Terus mungkin ini ya nanti aku coba list-list plugin yang basic, maksudnya plugin yang oke buat diinstal buat apa namanya buat website awal-awal gitu. Salah satunya juga ini yang oke diinstal itu namanya Yoast. Buat SEO kita lebih ngebut, lebih oke. Nah, namanya Yoast. Nah, ini bisa juga dieksplor, teman-teman. Yoast, Yoast SEO. Ini. Terus ini GTM Analytics apa ya? Kalau dari ini tuh Google kayaknya ada deh. Sitekit. Nah, ini nanti di sini ada analisisnya siapa yang dari mana aja orang yang akses website kita, terus kita bisa dari situ dapat datanya, mungkin nanti kita bisa olah datanya buat di ads lah atau buat apalah kebutuhan kita gitu bisa. Terus yang lain kalau misal udah mau agak advance, sebenarnya ini untuk yang dasar dulu sih. Kalau agak advance tuh misal untuk kebutuhan bikin bikin apa e-commerce. Nah, ini udah pasti banyak dipakai orang-orang WooCommerce. WooCommerce. Nah, ini bisa. WooCommerce gimana sih? WooCommerce. Nah, ini juga banyak dipakai buat apa e-commerce gitu. Gitu. Gitu sih. Tergantung kebutuhan. Nanti kalau buat payment ada bisa integrasi pakai Midtrans bisa nggak sih? Bisa, bisa harusnya. Gitu, tergantung kebutuhan. Tapi yang jelas buat yang di awal-awal ini sebenarnya aku nekanin biar biar ini sih, biar teman-teman nyoba dulu explore-explore yang udah kita pelajarin terus dimaksimalin ngebikin halamannya kayak gimana. Nah, untuk nantinya pasti kalau ketika bikin terus ada suatu kasus kita bikin kayak ini tuh butuh kayak gini nih. Nah, itu butuh plugin apa? Nah, itu bisa dicari di internet atau bisa ditanya ke aku juga boleh sih. Gitu Mas Indra. Oke, thank you Pan. Lanjut Pan, silakan. Oke, oke. Oke, dari teman-teman, ada yang mau ditanya dulu?
Oke, kalau nggak ada, aku mau ini ya, mau kasih tugasnya buat dipresentasiin di hari keempat. Ini harus ya teman-teman, bukan harus ya, wajib dicoba sih menurutku. Karena udah dikasih akses juga sama Boyolali Dev buat nyoba-nyoba di WordPress online-nya. Jadi maksimalkan eh, apa yang udah didapat. Jadi biar juga komitmen fee kita juga balik ya. Kita bisa coba-coba komitmen komitmen fee kita juga balik. Jadi kayak menurutku nggak rugi sih. Nah, nanti kalau misal di website yang sekarang teman-teman udah bikin halaman, tinggal buat halaman baru aja gitu, bisa sih. Tinggal buat halaman baru gitu aja. Kalau misal ada pertanyaan, nanti boleh langsung share di grup atau tanya ke PCK aku boleh. Oke, ke tugas projectnya. Projectnya itu harus minimal ada 2 halaman, kayak yang kita bikin kemarin. Tapi ini harus beda sama yang ini ya, sama yang kita bikin contohnya kemarin. Jadi harus dipersiapkan, dieksplor-eksplor sendiri website apa yang mau kita bikin gitu. Terus hmm, harus ada form. Nah ini aku sama pengen di bagian ngebikin blog-blognya lebih paham sih. Harus ada satu blog yang terdiri dari 3 kolom, eh, ya 3 kolom. Terus ini opsional, tapi gini aja deh, enaknya. Ini harus opsional. Ini harus aja deh, harus juga biar teman-teman paham. Responsif, karena yang opsional mungkin pilihan warna, font, dan lain-lain. Oke. Terus misal mau apa lagi ya? Eh, biar yang kemarin-kemarin udah dipelajarin bisa diterapkan. Ntar kasih, aku coba lihat dulu sebentar. Nah, ini dipakai ya, teman-teman, dipakai di banyak tempat boleh. Pakai countdown boleh, pakai carousel boleh. Ini minimal ada 1, 2, 3, 4, 5. Sesuai kebutuhan sih sebenarnya, tapi aku request harus ada ini deh. Harus ada eh, carousel, countdown, ada carousel yang responsif, ada countdown. Dah, oke, nanti aku share ke grup. Ini tugasnya project buat di hari keempat. Pan itu chat pribadi kita, Pan. Apa? Nggak, maksudnya nggak perlu dibuka. Kelihatan ya? Iya, Pan, kelihatan. Aduh, Lupa kan apa yang kalian lihat barusan ya? sorry, aku lupa share-nya. Ya, eh ya jadi gitu teman-teman. Ini project buat di hari 4 harus dikerjakan sih biar komitmen fee-nya balik karena juga nggak ada ruginya sih. Kita coba-coba. Nah, gitu aja dari aku sementara. Kalau ada pertanyaan, boleh monggo ditanyakan. Mungkin karena ada Elza, aku balikin ke tim Boyolali Dev deh. Gitu. Apa ya? Biasanya aku Ada kan tambahan? Ada aku nggak ada ikut ya tambahan? kelas 1 sama kelas 2. Boleh buat teman-teman mungkin tugasnya nanti kan bakal di-share ya sama Mas Irfan ya. Boleh mungkin
sharing-sharing kali ya, karena ini kan baru pertemuan ketiga kan, ini udah pertemuan ketiga. Nanti lastnya itu kita bakal ada kayak final project gitu sih. Nih Kak Aisyah nanya nih. Kak Aisyah nanya, izin mau tanya, aku pernah punya website ramansyah.jam.ju.mp. Nah, model kayak gitu bisa dibuat juga nggak pakai website.org ini. Gimana Mas Irfan? Apakah kamu punya jawaban atas pertanyaan Mbak Aisyah ini? Aku coba lihat dulu ya sebentar. Ya, sebentar ya, Kak Aisyah. Oke, sebetulnya aku pengen sekalian dokumentasi dulu sih sembari Mas Irfan buat apa namanya? Beliau baca dulu websitenya. Boleh dibuka open cam-nya sebentar kali ya, biar aku bisa ada recapan gitu buat teman-teman nanti buat ada di sini. Oke, nah, biar ada bekatnya. Oke, Mas Mbak Aisyah udah, Mas Jihan. Ini panggilnya Mas Jihan, betul kan ya? Mas Ganjar, Mbak Indah, Mas Ahmad, Mbak Nifa, Mas Fajar nih belum, Mas Wahyu. Oke, boleh, boleh, boleh. Mas Asaru, oh ini Mas Asaru aku tahu ya. Mbak Eka. Oke, aku mau izin screenshot dulu ya, sebentar. Oke. Senyum ya semuanya ya. Sebentar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, oke. Gimana Mas Irfan, udah menemukan jawaban belum atas pertanyaan Oke, Aisyah? ya ya. Eh, ini bisa sih, bisa pakai apa namanya, pakai WordPress. Jadi mungkin bisa ngebikin setiap setiap kontennya ini dibikin halaman-halaman gitu. Nanti di ini kan ada tombol-tombol. Nah, di bagian tombol-tombolnya itu di-linkin di halaman-halaman yang dituju gitu. Misal ini ayo kita ke halaman yang lain, anak laki-laki ini ke halaman yang lain gitu. Kalau aku lihat gitu sih. Bisa sih. Boleh dicoba nanti. Gitu. Oke. Gitu sih mungkin Dari Mbak dari Aisyah aku ada sebentar. Hah? Mbak Aisyah ada kurang apa Oke. enggak jawabannya? Apakah udah oke? So far so good. Udah itu oke Gencana. Oke. Sudah itu oke Gencana. Kak Aisyah bilangnya oke thank you. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum nanti kan kita ada break seminggu ya berarti ya. Berarti teman-teman bisa explore selama seminggu per WordPressan duniawi ini. Oke. Nah, jadi aku mau nginfoin buat teman-teman, kan ini kita ada final project kan ya. Final project itu sebetulnya lebih ke nanti bagaimana kalian bisa mengolah suatu WordPress ini menjadi personal branding di diri kalian. Tadi tuh kalau misalkan kalian perhatikan di apa yang Mas Irfan udah share itu, di situ ada indikatornya kan. Di situ tuh dikasih tuh ada indikatornya bagian selain yang kayak wajibnya itu, tapi dia ada opsionalnya ada warna, font dan lain-lainnya. Jadi pengennya itu nanti project yang teman-teman bikin itu tuh a wall of apa namanya, website yang enak dilihat gitu loh. Secara secara visualnya juga oke, kayak gitu. Nah, karena kita itu ada project kayak gitu, tentunya buat teman-teman yang nanti bikin, buat teman-teman peserta 10 orang ini, yang bikin itu kita akan ambil satu yang terbaik, ini baru dari Boyle Dev ya, nanti buat kita kasih semacam rewards buat teman-teman yang udah bikin yang bagus, yang udah sesuai sama komponen dari Mas Irfan kasih, berikut peserta visualnya yang kita anggap sebagai oke ya, sebagai usernya oke. Kayak gitu nanti kita akan kasih semacam mini reward, kita kasih satu course gratis. Course-nya nanti WordPress ya Mas? Apa boleh milih? Gimana nih anaknya? WordPress-nya kayak WordPress lanjutan gitu loh, teman-teman. Jadi Boleh kita sih, boleh WordPress. fasilitasi kalian buat jadi peserta gitu. Nanti misalkan ada di suatu course yang kalian mau atau kita yang pilihin buat belajar web WordPress secara lebih lanjut. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kita ada apa namanya finalnya, tapi kita juga kasih reward buat teman-teman semua. Hopefully nih semuanya mau mengerjakan ini, bikin ini sendiri ya, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu.
lupa ini jawabannya. Saya Aku nggak juga bisa. mau kalau dikasih gratis sebenarnya. Ya betul. Kalau aku boleh kan aku newbie ya. Nanti aku belajar gitu. Ya, Kayak ini gitu Mas manfaatin Didi. banget sih teman-teman. Hah? Ya, Kurang lebih bisa sih kayak dimanfaatin banget karena dapat ini voucher nanti dikasih bola lidah mungkin. Nah, ini dimaksimalin aja teman-teman belajarnya. Sama-sama belajar sih, aku juga masih belajar-belajar gitu. Jadi ya ini menyenangkan sih sebenarnya. Gitu aja dari aku. Oke, kurang lebih sih kayak gitu ya. Nanti pokoknya kalau misalkan ada pertanyaan selama 1 minggu ini, misalkan membuat sesuatu atau waktu nambah-nambahin sesuatu kalian ada bingung, please, mention aja di grup atau PC boleh nggak Mas Irfan? PC atau di grup aja? Boleh Boleh, ya? boleh, boleh. Jangan PC aku karena aku juga nggak tahu jawabannya. PC lah tutornya aja, jangan aku soalnya. Oke, kurang lebih sih seperti itu. Jadi pokoknya output-nya yang ada di sini nanti adalah kita dapat satu final buat teman-teman semuanya sebagai komponennya. Terus habis itu dapat sertifikat ya. Nanti yang satu pemenang utamanya dari Bu Dev akan support voucher belajar buat WordPress lanjutan kayak gitu. Hopefully sih semoga ada smart class yang nanti juga akan nambahin hadiah sih karena kemarin beliau juga udah kayak speak gitu, nge-spill kalau bakal akan ngasih reward juga. Jadi pastiin buat teman-teman maksimal di sini. Kurang lebih sih seperti itu. Mas Indras atau dari tim BLDev ada yang mau disampaikan lagi? Atau buat teman-teman ada feedback, masukan, Benar. atau apa gitu buat kita juga boleh. Buat sebelum seminggu lagi kita nggak ketemu ya. Gitu. Mau confirm lagi. Kita pertemuan terakhir berarti di hari Sabtu ya, benar nggak? 1 Maret itu betul nggak Mas Irfan? 1 Maret, 1 Iya. Boleh. ya. Kalau antara Sabtu, defaultnya Sabtu sih. Tapi kalau teman-teman butuh 1 hari tambahan, nanti boleh kabarin aja. Tapi defaultnya Sabtu ya teman-teman. Gitu. Iya. Nah, itu menarik juga siapa? Mungkin didiskusikan lagi ya dari teman-teman tuh bisanya di jam berapa gitu. Soalnya kan Oh ya, puasa itu ya. masuk Ramadan kan. Nah, takutnya masih masih di masjid atau di musola karena taraweh gitu di jamnya. Hopefully betul. Ah, ah. Nanti jamnya mungkin boleh polling apa gimana ya Mbak Elsa? Iya. Kalau siang Mas Irfan possible apa enggak? Misalkan kalau siang itu kan dari jam 2 sampai jam 3-an gitu Boleh, kan, boleh, boleh, boleh. gitu kan malah kita nggak lagi prepare buat bukaan gitu loh. Ya, ya, ya. Nanti di polling aja mungkin. Oke, kurang lebih kayak gitu ya kakak-kakak semuanya. Ada lagi? Apa ini udah selesai? Udah sih sementara dari aku itu dulu ininya materinya. Nanti kalau pas teman-teman bikin ada pertanyaan, nah itu bisa sih. Biasanya kalau sambil praktek sambil ada pertanyaan. Oke. Oke, kayaknya udahin aja ya karena udah jam 21. Makasih buat teman-teman semuanya yang udah bergabung di 1, 2, 3 hari. Semoga kita bisa ketemu lagi di hari keempat. Terus proyeknya udah selesai dan teman-teman bisa mendapatkan suatu insight, suatu portofolio yang bisa teman-teman gunakan buat apply scholarship, kerjaan, internship, dan lain-lain sebagainya. Kayak gitu. Makasih semuanya. Oke, thank you, thank you. Thank you guys.